4.0. Ke 4.0. Tahu 4.0, industri 4.0. Industri 4.0. Era 4.0. Teknologi. Pabrik, produksi barang, produksi. Gudang. Pabrik. Bikin something tapi mass product. Oke. Mungkin e-commerce. Dompet digital. Terus kayak apa? Merchant kayak toko-toko jual online, Tokopedia, Shopee gitu-gitu. Gojek, dompet digital deh. Semuanya jadi serba aplikasi kayak Gojek gitu, jadi aplikasi online. IoT. Terus semuanya serba udah otomatis. IoT sih, IoT. Optimisasi produksi. Robot, mesin. Peralihan dari tenaga konvensional menjadi semuanya serba teknologi. Semuanya serba otomatis. Udah ada robot yang udah gantiin kerja manusia. Mungkin tergantung penerapannya kali ya. Bisa ancaman, bisa peluang. Ancamannya karena kayak SDM, orang-orang yang tingkat pendidikannya nggak tinggi, yang belum ngerti mesin gitu-gitu, pasti kan nggak bisa dapat pekerjaan, karena pekerjaannya diganti sama mesin. Peluangnya karena budgetnya bisa dipotong, bisa dikurangin, sama bisa lebih precise. Kalau menurut gue sih itu sebuah peluang ya. Jadi kayak sekarang apapun serba digital, serba dimudahkan dengan teknologi. Jadi itu sebuah peluang. Bisa ancaman, bisa peluang. Kalau misalnya ancamannya itu dia mengurangi lapangan pekerjaan, kalau misalnya peluangnya itu bisa meningkatkan kualitas hidup Indonesia. Peluang sih. Jadi kayaknya kerjaannya bisa lebih efisien. Jadi manusia tuh cuma ngisi di posisi-posisi kreatif doang, bukan yang kerja yang monoton aja gitu. Revolusi industri artinya perubahan yang besar terkait cara manusia dalam memproduksi barang. Industri 4.0 merevolusi perusahaan dalam memproduksi, meningkatkan, serta mendistribusikan produk mereka. Produsen mengintegrasikan teknologi yang memungkinkan, termasuk Internet of Things, Cloud Computing and Analytics, serta Artificial Intelligence ke dalam fasilitas produksi mereka dan di seluruh operasi mereka. Konsep industri 4.0 berfokus pada otomatisasi dan dibantu dengan teknologi informasi dalam operasi pengaplikasiannya. Pada industri 4.0, seluruh komputer saling berhubung dan berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat menciptakan suatu keputusan tanpa adanya keterlibatan manusia. Dengan adanya industri 4.0 dapat memecahkan permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam produksi suatu barang dan dapat menciptakan pabrik pintar. Unsur terpenting dalam perkembangan industri 4.0 yaitu Internet of Things, Big Data, Cyber Security, Integrated System, dan Artificial Intelligence. Di Indonesia tersendiri terdapat 5 industri yang telah menjalankan industri 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Pabrik pada industri 4.0, benda kerja maupun mesinnya memiliki kecerdasan dan dihubungkan oleh jaringan, sehingga kontrol produksi dapat dilakukan secara otomatis, sehingga sumber daya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien. Menurut para expert, pada industri 4.0 terdapat banyak inovasi yang tak terbatas. Langkah pertama yang telah berhasil dilakukan pada industri 4.0 adalah mass production component unit
yang telah ditentukan tujuannya sebelumnya. Hal ini karena komponen tersebut dapat dipetakan secara virtual di mana mengandung informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Komponen-komponen lainnya juga harus dipetakan dalam dunia virtual, diberikan nama dan identitas, sehingga komponen tersebut dapat diketahui kapan dan di mana dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan begini, proses produksi akan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan teratur. Saat komponen sampai di stasiun produksi, maka mesin akan mengidentifikasi komponen tersebut dan juga akan mengambil seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memproduksi barang tersebut. Setelah semuanya selesai, maka barang tersebut akan dicek secara optikal maupun menggunakan metode lainnya, sehingga kesalahannya dapat langsung diselesaikan pada saat itu. Mesin juga akan meminta maintenance sebelum mengalami kerusakan. Selain itu, semua bahan yang digunakan akan langsung terupdate pada sistem. Selama pemrosesan, semua data yang relevan untuk produk dapat disimpan pada memori produk yang digital. Ini berarti bahwa setiap proses produksi dapat ditelusuri dengan tepat. Pada pabrik-pabrik masa depan, mesin dan workspace dapat saling berkomunikasi secara langsung dan membuat keputusan terkait step produksi berikutnya, yang terdiri dari sistem yang efisien dan fleksibel. Untuk itu dibutuhkan cyber physical system. Akan tetapi, dengan semua teknologi ini, peran manusia tetaplah krusial. Karena dalam lingkungan produksi yang otomatis, dibutuhkan kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi situasi, sehingga manusia tidak dapat tergantikan. Operator self-control system sudah dapat dikembangkan dengan otomatis maupun dengan manual. Dan mengenai quality control, pekerja sudah menggunakan augmented reality untuk menentukan apakah produk sudah sesuai dengan standar atau tidak, kemudian dilakukan shipping. Elektronik dan perangkat lunak memungkinkan jangkauan jaringan yang lebih tinggi karena sistem kompleks yang benar-benar baru sedang dikembangkan dalam waktu yang singkat. Industri elektronik Jerman berada di jantung perubahan cepat ini dengan produk-produk inovatifnya sendiri. Beberapa pertanyaan penting yang perlu diselesaikan sebelum pabrik menjadi benar-benar pintar, termasuk topik seperti standarisasi dan keamanan IT. Namun peluang yang diberikan oleh industri 4.0 adalah produktivitas yang sangat besar dapat ditingkatkan hingga 30%, dan kualitas dan keragaman produk akan meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, periode antara pengembangan dan produksi akan lebih pendek, sehingga industri 4.0 akan memberikan kontribusi yang menentukan dalam memelihara dan meningkatkan daya saing Jerman sebagai pusat lokasi industri. Otomasi industri atau teknik otomasi memiliki hubungan yang erat dengan revolusi industri 4.0. Hal demikian terjadi dan populer di Indonesia pada tahun 2019. Otomasi industri sendiri juga berhubungan dengan sistem digital dan mesin sebagai penggerak. Persaingan antara perusahaan yang ketat menjadi salah satu faktor pendorong mengapa sistem ini diterapkan. Tujuannya mengapa? Yaitu dikarenakan diharapkan dengan adanya teknik ini dapat meningkatkan hasil produksi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa penggunaan manual dan juga pemanfaatan manusia tidak dapat dilakukan selama 24 jam penuh. Lain halnya dengan gerak manual, gerak mesin dapat meningkatkan produktivitas dalam industri sehingga menghasilkan kualitas dan kuantitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk lebih detailnya mengenai otomasi industri, tonton sampai habis ya. Otomasi industri adalah seperangkat teknologi yang menggunakan sistem dan perangkat kendali seperti software komputer dan robotika. Untuk memungkinkan pengoperasian otomasi proses industri dan pemesinan tanpa membutuhkan manusia sebagai operator utamanya. Industri mengimplementasikan otomasi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kemungkinan terjadinya human error, mengurangi biaya, menghemat waktu, dan juga mencapai performa yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Berbagai macam alat diperlukan untuk otomasi industri. Mereka mencakup berbagai sistem kontrol yang menggabungkan berbagai perangkat dan sistem yang mempengaruhi aspek proses manufaktur. Perangkat otomasi ini meliputi PLC, HMI, SCADA, robotika, dan masih banyak lagi. PLC adalah komputer industri kasar
yang dirancang untuk pengendalian proses manufaktur. PLC dapat bekerja sebagai unit mandiri yang dapat terus memantau dan mengotomatiskan proses atau fungsi mesin tertentu. PLC dapat terhubung ke jaringan sehingga dapat mengontrol seluruh lini produksi. PLC digunakan dalam otomasi untuk meningkatkan stabilitas sistem dan meminimalkan kebutuhan operator manusia dan error. HMI adalah aplikasi software yang memungkinkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan mesin atau sistem produksinya. HMI menerjemahkan data kompleks menjadi informasi yang dapat diakses sehingga memungkinkan hasil yang lebih baik. Sistem SCADA memantau proses industri yang diperoleh sistem dan memproses data waktu nyata melalui interaksi langsung dengan perangkat seperti sensor dan PLC dan mencatat peristiwa ke dalam file log. SCADA penting untuk data dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif untuk pengoptimalan dalam proses industri. Robot dapat secara efisien melakukan tugas dalam situasi yang rumit atau berbahaya, meningkatkan aliran dan kualitas produksi, serta meningkatkan keselamatan untuk karyawan pabrik. Pabrik pembuatan dan pabrik pengolahan dapat meningkatkan produksi, menilai itu membantu meningkatkan produksi massal dengan secara drastis mengurangi waktu perakitan. Untuk produk, meningkatkan kualitas produksi, karena itu biasanya akan melakukan melihat laba atas investasi yang lebih baik dalam hal output yang dihasilkan.